warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Nama saya pasti masih ingat, Sylvia Ratnajita. Kali ini kita sudah berjumpa, sudah menemui, akan mengakhiri perkuliahan kita di sesi ke-14 dengan materinya adalah ragam bahasa. Sebelum kita masuk ke materi ragam bahasa, kita balik dulu, kita ingat-ingat lagi materi 6 pertemuan terakhir sebelum ke perkuliahan sesi 14. Yang pertama ada setelah UTS ya, ada fungsi kedudukan bahasa, PUEBI, pedoman umum bacaan bahasa Indonesia, diksi, kalimat efektif, paragraf, dan laporan. Nah, untuk kali ini, untuk melengkapi perkuliahan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Nah, untuk ragam bahasa, apa sih ragam bahasa? Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi setiap kita, jika kita berbicara, kita pasti kita bayangkan saja kita ada di satu medium yang sama, tapi kita mungkin akan menemui orang-orang dengan penggunaan bahasa yang berbeda, dialek yang berbeda, intonasi yang berbeda, penekanan huruf yang berbeda. Itulah yang dikatakan dengan ragam bahasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ragam bahasa. Itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian di sini ada apa aja? Yang pertama ada ragam bahasa lisan. Seperti yang saya lakukan sekarang, seperti yang teman-teman semua lakukan kalau sedang berbicara dengan lawan bicaranya, entah dimanapun, itu yang digunakan adalah ragam bahasa lisan. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis sudah jelas pasti bentuknya tulisan. Nah, ada ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk ragam bahasa lisan itu sendiri, sebenarnya dia yang paling sering otomatis yang kita gunakan. Karena apa? Kita lebih banyak menggunakan keterampilan berbicara kita, lisan kita, untuk menyampaikan ide atau gagasan pokok. Nah, biasanya ragam bahasa lisan ini dia identik dengan tidak baku. Karena apa? Biasanya yang digunakan dalam ragam bahasa lisan adalah bahasa sehari-hari, bahasa yang baik. Kalau masih ingat apa sih perbedaan bahasa yang baik dan benar? Kalau bahasa yang baik dan benar, kalau bahasa yang baik itu bahasa yang menyesuaikan dengan keadaannya, dengan suasananya. Tapi kalau ragam bahasa yang benar itu ragam bahasa yang sesuai dengan aturan PUEBI-nya, aturan EYD-nya, semuanya. Nah, kalau kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kan kita berbicara lebih santai, lebih dikatakan kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak mungkin kita gunakan di ragam bahasa tulis. Misal yang sekarang lagi banyak digunakan adalah penggunaan bahasa slang seperti penyingkatan kata. Contoh, mager, ya kan? Mager alias malas gerak. Terus apa lagi? Santuy, yang tadinya dari kata santai gitu. Terus apa lagi? Penulisan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yang dikatakan dengan kalau kita nulis di ragam tulis kan kita nulisnya saya, ya kan? Nah, ini lo gitu, atau lawannya dengan gue gitu. Itu yang biasanya kita gunakan di ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu makanya identik dengan ragam tidak baku. Oke. Nah, untuk ragam bahasa tulis itu kan biasanya beberapa hal yang menjadi kewajiban mahasiswa adalah seperti penulisan makalah, penulisan yang akhirnya akan menulis skripsi, disertasi, skripsi, tesis ataupun disertasi. Otomatis secara tidak langsung kita akan langsung berpikiran untuk bagaimana menulis tugas-tugas tersebut, penulis karya ilmiah tersebut menggunakan ragam bahasa yang
baku. Nah, ragam bahasa yang baku identik dengan ragam bahasa yang benar gitu. Dan balik lagi, kalau misal sebelumnya saya pernah katakan ragam bahasa baik dan ragam bahasa benar itu kan berbeda. Maksudnya adalah baik itu belum tentu benar, begitupun benar belum tentu baik. Karena apa? Contoh, kalau kita gunakan ragam bahasa yang benar ke kegiatan sehari-hari atau pembicaraan sehari-hari, berbicara dengan teman. Misalnya saya ngomong sama kalian, apakah kalian sudah mengerjakan tugas? Gitu. Apakah kalian sudah makan? Kan tidak. Tapi kalian sudah makan atau belum? Itu kan ragam bahasa lisan yang lebih enak didengar, yang lebih sesuai dengan kondisinya. Oke. Nah, penggunaan ragam lisan dan ragam tulis dalam bentuk kata dan struktur kalimat. Nah, kita lihat ragam lisan. Yang pertama ada penggunaan bentuk kata. Yang pertama ada, paman saya habis jual ternak di kampung. Itu kalimatnya benar atau tidak? Kita lihat, paman saya habis jual ternak di kampung. Diperhatikan. Yang kedua ada, bila tak sanggup tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Nah, ini untuk pembentukan kata. Pembentukan kita bisa kita lihat. Di sini ada paman saya, bentuk benarnya adalah paman saya sudah menjual ternak di kampung. Kalau yang tadi kan kita lihat paman saya habis jual ternak. Itu kan kalau habis jual ternak adalah bahasa yang kita gunakan secara sehari-hari, pembicaraan sehari-hari. Sedangkan kalau dalam bentukan kata itu salah, makanya kita harus gunakan dengan paman saya sudah menjual ternak gitu. Dan yang sering di sini adalah bila tak sanggup tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Atau mungkin lebih tepatnya banyak yang lebih banyak yang menggunakan gini, kalau nggak sanggup nggak perlu dilanjutin pekerjaan itu. Bukan tak lagi ya kan. Tapi kalau dalam penggunaan bentukan kata itu kan salah, maka dikatakan yang sebenarnya adalah apabila tidak sanggup engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan itu.